mengucap syukur Tuhan kalau sekali lagi hari ini kami diizinkan untuk bisa bergabung dalam Zoom doa pagi ini. Itu merupakan bentuk kasih Tuhan kepada kami. Bahkan sebentar kami juga boleh belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu biar kiranya Tuhan Kau sucikan kuduskan kami, supaya kami dilayakkan untuk mendengar firman-Mu, dan kami diurapi juga untuk dimampukan mengerti firman serta melakukan firman-Mu. Urapi kami semua di tempat ini supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, karena memang itu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita pelajari dari kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan berkasnya, dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji Tuhan, hari ini sekali lagi lewat firman, Tuhan mengajar kepada kita semua tentang lalang dan gandum. Tuhan mengajar kepada kita di akhir zaman ini, ternyata kita harus hati-hati di dalam kehidupan ini, karena ketika kita lihat hari ini diajar tentang lalang dan gandum, Tuhan mau membandingkan di antara orang-orang yang hidup ini, apalagi ini kita diletakkan dalam ladang, yaitu berarti tempat yang sama. Kita juga lagi dibandingkan dengan teman-teman sesama kita. Siapakah kita sesungguhnya, lalang ataukah gandum? Itu yang akan terlihat ketika waktu yang akan membuktikan. Oleh sebab itu hari ini ketika kita dalam suatu gereja, dan kita tahu di gereja itu kita diajar yang baik, kita dididik yang baik, kita dididik kebenaran firman yang luar biasa, tetapi seringkali juga dalam gereja yang sama juga akan muncul orang-orang yang mensikapinya itu beda. Tetap ada orang-orang yang kepingin menang sendiri, kepingin dilihat orang, kepingin dihormati orang, tapi juga ada yang orang dengan firman akhirnya bisa jadi lembut hati, bisa mengalah, bisa mengampuni. Itu semua akan dibuktikan oleh waktu. Nah, oleh sebab itu, kenapa Tuhan membandingkan kita antara gandum dan lalang? Karena memang semuanya membuat kita ini tidak ada beda ketika awal-awal kita ini di dalam gereja, gitu ya. Lalang warnanya hijau juga ketika masih muda, gandum juga sama, bentuk daunnya juga sama. Bahkan ketika dia bertumbuh di ladang yang sama. Tetapi yang membedakannya adalah ketika gandum itu mulai berbulir, nampak juga lalang yang tidak pernah ada buahnya. Jadi hari ini kalau kita mau membedakan siapakah di antara kita yang lalang dan gandum, kita lihat aja berapa lama kita ada dalam suatu gereja, berapa lama kita mendengar firman Tuhan, berapa lama kita menerima pengajaran firman, dan kalau kita lihat di dalamnya kita tidak berjumpa dengan yang namanya buah, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah lalang di antara kita. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sikapi dengan hal seperti ini? Tidak ada cara lain.
tunggu, waktulah yang akan menentukan. Kita tidak serta-merta karena hati kita ini gusar gitu. Ini orang sudah dididik firman, sudah masuk dalam kebenaran firman, sudah melayani, sudah bertumbuh di gereja, sudah sama-sama ikut komsel, tapi kok masih keras, masih mau-maunya sendiri, mau menangnya sendiri, dan kita akhirnya kan tiba-tiba gusar melihat orang hari ini. Tetapi sekali lagi, yang punya ladang yaitu Tuhan ngomong, jangan dicabut sekarang, jangan dilakukan apa-apa, tunggu saja harinya. Karena nantinya kalau kita cabut masih sama-sama bertumbuh, kita bisa jadi salah cabut, salah menangani, bahkan orang-orang yang seharusnya kita izinkan bertumbuh karena kita salah melihat, bisa jadi malah gandum itu yang ikut kita cabut, ikut kita sabit. Tetapi dari semuanya ini tidak ada cara lain, ikuti waktu yang ada dan biarkanlah seleksi waktu yang akan menunjukkan siapa sesungguhnya kita ini. Ketika waktu berjalan, kalau yang namanya gandum makin tumbuh, dia akan makin merunduk karena memang ada buah yang terkandung di dalam pertumbuhannya. Tetapi kalau yang namanya lalang, itu tidak ada yang bisa dia kalahkan. Terus naik. Dan itu akan jelas sekali perbedaannya. Sehingga ketika seleksi waktu akan terjadi, kita boleh melihat siapakah yang hamba boleh taat dan setia. Itulah yang disebut dengan gandum. Tetapi ketika orang itu masih congkak, tidak mau berubah, hidupnya masih terus dengan maunya sendiri, hidupnya masih terus dengan keegoisannya, tidak ada cara lain, dia pasti adalah lalang. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita pelajari dari hal ini. Mungkin kita melakukan yang baik, tapi tetap yang jahat itu juga tumbuh. Karena kita punya lawan yang namanya setan itu yang juga bisa menaruh pertumbuhan benih-benih yang liar ini. Tetapi bagaimana kita harus menangani hal-hal seperti ini? Mari tangani dengan cara Alkitab, biarkan waktu yang akan menyelesaikannya. Gereja kita dengan berjalannya waktu juga mulai pelan-pelan terlihat siapa orang-orang yang memang harus ada di gereja best dan siapa orang-orang yang harus terpental dari gereja. Karena memang hari-hari ini kita lihat bahwa gereja mengalami penyaringan, mengalami pemurnian, dan waktulah yang bisa membuktikan siapa kita sesungguhnya. Oleh sebab itu, biar kiranya kita menjadi gandum dengan bertumbuh, makin menundukkan hati kita, merendahkan hati kita, karena kita akan boleh melihat Tuhan yang memberkati hidup kita. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Hari ini kami boleh melihat bagaimana keberadaan kami dalam pertumbuhan iman rohani kami berjalannya waktu. Seringkali kami tidak pernah tahu dan tidak pernah menyadari siapa yang ada di sekitar kami. Tapi yang paling penting adalah kami harus introspeksi diri. Jangan sampai kami menjadi lalang yang tumbuh di antara gandum. Tetapi biar kiranya dengan merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, itu merupakan bentuk salah satu buah yang harus kami munculkan dalam pengiringan kami kepada Tuhan, sehingga akhirnya nantinya kalau harus terjadi penuaian, kami akan masuk dalam lumbungnya Tuhan dan tidak disiapkan untuk dibakar. Mari teman-teman taruh tangan kita di dada kita. Jika ada bagian dari tubuh kita yang sakit, taruh juga tangan kita di bagian tubuh yang sakit. Biar kiranya Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan akan menolong, memberkati kita, menjadikan kita orang-orang yang bertumbuh menjadi gandum-gandum yang berbuah banyak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kalau ada yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut dalam bidang doa dan konseling, bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.